Where has the chubby boy gone? I'm going to keep checking the cooks. Chubby human. I'm going to keep checking the cooks. Chubby human. Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elprana. Beberapa hari terakhir ini lagi heboh banget nih dengan game keluaran terbaru dari studio asal Spanyol bernama Kiplerians. Yap, bener banget. Itu adalah Ice Cream ke-6, sebuah game scary adventure yang bercerita tentang pembuat es krim lokal jahat dan psikopat. Karena banyak banget yang penasaran, maka di video kali ini Elprana akan membahas cerita seram dari game Ice Cream ke-6 ini. Seperti biasanya, seluruh hal dalam bahasan video ini bersumber dari pendapat pribadi dan juga artikel-artikel yang tersebar di internet. Aku tetap serahkan sepenuhnya ke kamu, boleh percaya, boleh juga tidak. Game Ice Cream bercerita tentang pembuat es krim di sebuah kota kecil yang sangat terkenal. Dia adalah Joseph Sullivan yang katanya mendapatkan racikan ramuan rahasia dari Suster Madeline di game Evilnan. Ramuan inilah yang membuat rasa es krim buatan Sullivan menjadi sangat lezat dan disukai oleh orang-orang di kota. Masuk ke dalam serial game Evilnan, Suster Madeline yang terpuruk karena kematian anaknya menjual jiwanya ke iblis Nasrat dengan imbalan sebuah kehamilan di perut Madeline. Anak yang lahir itu tidak dapat dirawat oleh Suster Madeline di dalam sekolah karena perjanjiannya dengan Nasrat kalau Madeline dilarang menginjakkan kaki keluar sekolah. Kemudian dia ingat pernah membantu Joseph Sullivan membantu dagangan es krimnya laris berkat ramuannya itu. Madeline memanggil Joseph dan memintanya untuk merawat anak ini hingga dia tumbuh dewasa. Anak itu kemudian diberi nama Rod Sullivan. Singkat cerita, Rod mencicipi es krim ayahnya. Memang enak sih, tapi karena ramuan sihir milik Madeline, siapapun yang memakan es krim itu akan menjadi gendut. Rod pun menjadi sangat gemuk hingga dibully oleh teman-temannya di sekolah. Keterpurukannya itu semakin bertambah dengan fakta bahwa ayahnya meninggal karena kecelakaan. Dan dari sinilah kisah Ice Cream dimulai. Banyak petunjuk yang mulai terkuak, seperti surat yang dikirimkan Madeline ke Rod yang menjelaskan bahwa sebenarnya dia adalah anak dari Suster Madeline, serta racikan ramuan rahasia yang ternyata terbuat dari ekstrak anak-anak gemuk. Gila, serem banget ya. Karena Rod membenci masa kecilnya serta anak-anak sekolah yang telah membulinya dulu, dia pun berkeinginan keras melanjutkan usaha es krim milik ayahnya itu. Tentu saja racikan ramuan rahasia milik Madeline terus ia kembangkan dengan menculik anak-anak gemuk di kota. Ini adalah bentuk kebenciannya terhadap anak-anak hingga tega membunuh mereka untuk dijadikan salah satu bahan membuat es krim. Di kota tersebut ada kumpulan anak-anak yang sering bermain bersama. Mereka adalah Daniel J, tokoh utama, Mike si pintar, Charlie si beban, dan Liz satu-satunya cewek di kelompok itu. Singkat cerita, satu persatu dari teman-teman J menjadi gendut dan tertangkap oleh Rod. Mereka dimasukkan ke dalam pabrik untuk diekstrak menjadi es krim paling terkenal itu. Tidak tinggal diam, J langsung memakan es krim buatan Rod hingga menjadi gemuk dan menyerahkan diri ke Rod untuk dibawa juga ke dalam pabrik. J berusaha semaksimal mungkin mengumpulkan petunjuk mencari jalan keluar untuk membebaskan teman-temannya yang dikurung. Singkat cerita, ketiga temannya berhasil bebas dan lalu berlari dari kejaran Rod masuk ke dalam 3 pipa besar di pabrik itu. Mereka semua terpisah satu sama lain hingga akhirnya J berhasil bertemu Mike. Itu tadi adalah ringkasan singkat dari cerita Ice Cream 1 sampai ke 5. Kalau kamu ingin tahu lebih jelasnya, coba tonton video ini. Tap tombol di atas ya, biar kamu nggak penasaran. Dalam game Ice Cream ke-6, cerita akan berfokus
fokus pada Jay dan Mike yang berusaha untuk membantu Charlie agar dapat masuk ke ruangan mereka berdua. Melalui CCTV, Jay dan Mike memantau Charlie dan mengarahkannya untuk mengambil beberapa alat dan kunci agar dapat membuka pintu ruangan telekomunikasi. Proses ini cukup memakan waktu karena ada banyak halangan di ruangan Charlie itu. Salah satunya adalah munculnya karakter baru bernama Matty yang wujudnya mirip seperti Rod versi cewek yang gemuk. Serem banget. Elprana sempat berpikiran kalau itu pacarnya Rod, soalnya wujudnya mirip dengan Rod, yakni badut penjual es krim namun lebih gendut dan aneh. Tapi ternyata bukan dong, itu adalah robot pembuat es krim yang bertanggung jawab dalam meracik komposisi es krim milik Rod. Setelah mengumpulkan piringan kunci dan juga benda-benda penting lainnya, Charlie pun berhasil menghubungi Jay dan Mike melalui telepon di ruang telekomunikasi. Namun itu masih belum cukup. Charlie perlu untuk mengambil kunci yang sedang dibawa oleh Matty. Akhirnya dengan bantuan Jay dan Mike, Charlie diarahkan untuk mengumpulkan bahan-bahan busuk agar dapat merusak komposisi yang dibuat oleh Matty ini, seperti kaos kaki bekas, lalu juga ada telur busuk dan juga semacam racikan aneh untuk merusak komposisi es krim Rod. Seluruh bahan itu harus dimasukkan ke dalam tungku agar saat Matty menyedotnya, dia akan pingsan dan Charlie dapat mengambil kuncinya. Setelah itu, Charlie langsung berlari menuju ruang ventilasi pipa lalu terjun bebas ke bawah. Pada akhirnya, Charlie pun berhasil bertemu dengan Jay dan Mike. Karena posisinya sudah ada Jay, Mike, dan Charlie, artinya tinggal satu teman yang belum diselamatkan. Itu adalah Liz. Jay dan Mike pun langsung menyelidiki keberadaan Liz, sedangkan Charlie sama seperti Danny si beban, hanya bermain menunggu teman-teman lainnya bekerja keras. Ya ampun, beban banget ya si Charlie ini. Ngomongin soal game ice cream, tahu nggak sih kalau ada game terkenal yang mengusung tema boneka dan hal-hal mistis mengerikan? Yap, bener banget. Game FNAF yang sangat terkenal beberapa tahun terakhir ini. Dengar-dengar tuh ada rilisan terbarunya berjudul Security Breach. Semisal kamu ingin Elprana bahas cerita seram di balik game FNAF Security Breach, langsung saja like video ini sekarang juga ya. Aku janji akan membahas tentang FNAF apabila video ini sudah tembus 10.000 likes. Terus nih, di game Ice Cream 6 ada sebuah adegan saat player menemukan kotak memori di dalam gerobak es krim jadul milik Rod. Saat dibuka, tiba-tiba muncul cuplikan Evil Nun alias Suster Madeline yang berjalan di atas makam sambil bersenandung. Dilihat dari bentuk wajahnya yang mulai seperti iblis berkeriput serta cuplikan tahun 1954 di atas layar, besar kemungkinan adegan ini berkesinambungan dengan Evil Nun seri pertama. Saat William Bismarck, si pria tanpa kaki itu menyelamatkan murid-murid sekolah Evil Nun. Masih ingat kan dengan teori tersebut? Sudah aku bahas ya di video kisah nyata game Evil Nun. Tap tombol di atas untuk nonton videonya. Selain itu, di lirik senandung yang diucapkan oleh Suster Madeline, ada kalimat "Kalian dikubur di bawah kakiku. Kalian yang memulai perang, jadi aku tidak menyesalinya." Tahu nggak sih kalau ini tuh maknanya dalam banget? Ada kemungkinan kalau Suster Madeline masih trauma dengan kematian anaknya akibat perang yang terjadi di Britania Raya pada tahun 1920 silam. Itu yang menyebabkan Suster Madeline menjadi gila dan psikopat hingga rela menjual jiwanya ke iblis. Tidak diketahui secara pasti siapa yang dikubur di makam itu. Ada dua kemungkinan. Pertama, itu adalah makam dari tentara perang yang sengaja dibunuh oleh Suster Madeline. Atau kedua, itu adalah makam para biarawati yang tinggal di sekolah itu. Astaga, ngeri banget ya. Coba kamu komen di bawah, kira-kira itu makam siapa ya? Adegan diakhiri dengan datangnya Suster Philippa selaku pengawas sekolah yang pada akhirnya dibuat tak sadarkan diri oleh Evil Nun. Dia berkata akan menjadikan suster tersebut sebagai salah satu budaknya. Fix banget sih, ini ada hubungannya dengan game Evil Nun pertama. Karena di game itu tuh ada banyak petunjuk seperti perbudakan murid-murid serta suster
suster yang tinggal di sekolah itu. Yah, inilah cerita seram di balik game Ice Cream 6. Gimana nih menurut kamu? Apakah kamu punya teori lain mengenai game ini? Kalau ada, jangan sungkan buat komen di bawah ya. Buat kamu yang ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video berikutnya, jangan sungkan buat kirim ke email aks.elprana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.